TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Saudara, Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban ambruknya Ponpes Buduran Sidoarjo. Total 67 orang meninggal dunia. Basarnas menyebut di hari ke-9 seluruh area reruntuhan bersih dari material bangunan dan dipastikan tak ada lagi korban di bawah reruntuhan. Kabasarnas bilang meski operasi pencarian dan pertolongan telah ditutup, namun pengawasan pasca kejadian tetap ditindaklanjuti BNPB. Hingga akhir pencarian, Basarnas mencatat total ada 171 korban ambruknya Ponpes. 104 selamat, sementara 67 meninggal dunia. Sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Abdul Fattah dan Ali Rahbini, dua santri asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang menjadi korban ambruknya Ponpes Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Selasa dini hari, jenazah Abdul Fattah dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Asem Nonggal, Sampang. Sementara itu, ratusan warga menyambut kedatangan jenazah Ali Rahbini untuk mengantar langsung jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Jenazah sudah kami bawa keluar dari Rumah Sakit Bayangkara tadi pagi jam 5.20 dan nyampe ke rumah duka alhamdulillah jam 8 pagi. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung ditunggu oleh ribuan para takziah. Jenazah Sulaiman Hadi, bocah 15 tahun warga Modung, Bangkalan, Jawa Timur, juga disambut keluarga sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman desa setempat pada Selasa malam. Davin, 13 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah, juga dimakamkan di kampung halamannya di Desa Lomair, Kecamatan Blega, Bangkalan, setelah berhasil diidentifikasi. Yang mana ada 2 orang malam ini yang kita terima, satu ke Kamal dengan identitas bernama Muhammad Raihan Mustafa dan satunya lagi ke Blega. Sementara itu, sejumlah keluarga santri korban Ponpes ambruk masih menanti hasil identifikasi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Keluarga memilih bertahan di tenda istirahat yang disediakan BPBD Jatim. Hingga kini, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi 17 jenazah di 2 lokasi rumah sakit, yakni Rumah Sakit Sidoarjo dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Ya, belum bisa diidentifikasi, Pak ya? Iya, ya. Ya, mudah-mudahan cepat ketemu. Hari ke-9 ambruknya Ponpes, Basarnas resmi menutup operasi pencarian korban. Hingga akhir pencarian, Basarnas mencatat total ada 171 korban ambruknya Ponpes. 104 selamat, sementara 67 meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, saudara, di hari ke-9 ambruknya Ponpes Buduran Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim telah berhasil mengidentifikasi 18 jenazah. Rumah Sakit Bayangkara bilang proses identifikasi jenazah diprediksi rampung dalam 2 minggu ke depan. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap
18 kantong jenazah yang terdiri dari 17 jenazah dan 1 body part. Dari 8 kantong jenazah itu cocok atau match dengan 17 nomor antemortem. Pihak keluarga korban ambruknya bangunan pesantren Al-Kozini Sidoarjo menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Keluarga menilai tragedi ambruknya ponpes perlu didorong proses hukumnya agar peristiwa serupa tak terulang. Salah satu keluarga santri yang menjadi korban ambruknya Ponpes Buderan mengaku heran mengapa pihak Ponpes memperbolehkan ada aktivitas santri di bawah bangunan yang pembangunannya belum selesai. Keluarga sempat meminta penjelasan pihak Ponpes, namun hingga kini keluarga belum mendapat kejelasan. Akibat tertimpa runtuhan bangunan Ponpes sebanyak 171 santri menjadi korban dan 67 diantaranya meninggal dunia. Ya, keluarga hanya mendesak ya. Jadi ini harus ada pertanggungjawaban dari yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tunjuk itu. Memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Maka kemarin kami sekeluarga sepakat menanyakan itu di pihak pengurus, tapi memang sejauh ini belum ada jawaban. Tragedi ambruknya bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur telah merenggut 67 korban jiwa dan 104 santri luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan Pondok Pesantren Al-Kozini minta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal. Dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Setelah evakuasi resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober, penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui sebab ambruknya bangunan Ponpes. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abbas memastikan proses hukum akan berjalan. Ini terkait dengan proses upaya penegakan hukum ya. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan. Ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, potensi jerat pidana, perdata, hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih, bangunan Ponpes diduga tidak berizin. Menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Kozini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif, dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas, serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan dari teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian, ya misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Sementara itu, pemerintah memastikan akan mengaudit sejumlah pondok pesantren, mencegah insiden berulang. Itulah keprihatinan kita dan nanti harus kita berubah semua pola kepada pesantren, tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi
Soal gotong royong itu boleh, tapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi bangun, tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo jadi alarm tentang pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara.